Assalamualaikum. Dok, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Dokter Sylvia, spesialis patologi klinis konsulen di hari ini Jumat bersama Dokter Sylvia untuk kita membicarakan terutama berkaitan dengan perlemakan nih ya dokter ya. Ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita bertemu di acara tanya dokter Medika Antapani. Di sini membahas untuk hari ini sebetulnya dok kalau temanya kaitan dengan keluhan nyeri-nyeri badan nih, biasanya orang suka nyeri pundak apa. Sebetulnya kalau mau periksa lab, periksa apa? Nah, yang paling mendekati atau yang paling banyak berkaitan dengan keluhan nyeri-nyeri badan tentunya dengan pemeriksaan dari kolesterol ya dok ya. Jadi hari ini kita akan membahas detail tentang kolesterol bersama dengan pakarnya Dokter Sylvia, spesialis patologi klinis. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi memang keluhan-keluhan itu banyak. Oh, dokter, ini saya sakit-sakit tengkuk, punduk, kayak gitu ya. Nah, kita biasanya keluhan-keluhan itu berkaitan biasanya dengan kolesterol. Nah, kolesterol itu merupakan komponen dari lemak. Baiklah, saya mungkin di sini sekedar memberi kayak pendahuluannya lah ya gitu. Jadi lemak atau lipid dari dalam diet itu adalah bisa berupa lemak netral atau yang kita sebut juga dengan trigliserida, kemudian fosfolipid, kolesterol, dan beberapa senyawa lainnya yang kurang berperan penting. Tapi zat-zat tersebut mempunyai persamaan sifat-sifat kimia dan fisik yang tertentu. Khususnya karena zat-zat itu semua bisa bercampur satu dengan lainnya, ya. Dan di sini lipid atau lemak ini di dalam tubuh di metabolisme menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga zat-zat tersebut mudah diserap oleh jaringan tubuh. Nah, setelah itu di dalam sel komponen sel yang setelah berproses komponen menjadi komponen yang lebih sederhana, zat-zat tersebut akan disimpan di dalam sel. Nah, trigliserida sendiri itu dalam tubuh nantinya akan disimpan sebagai cadangan energi, ya. Sedangkan kolesterol itu untuk menyediakan fungsi dari sel-sel di dalam sel. Misalnya contohnya di sini pembentukan hormon, nah itu butuh kolesterol, ya. Nah, khususnya di sini kolesterol dari diet, kan ya, itu terlalu banyak dari kita sebut dengan yang dari luar itu dengan kolesterol eksogen. Sedangkan kolesterol sendiri itu bisa dibentuk di dalam sel-sel. Ya, jadi di dalam tubuh sendiri bisa dari melalui sikel tadi ke saudara metabolisme akhirnya bisa menjadi kolesterol juga gitu ya. Itu namanya kolesterol endogen. Ya. Endogen, kolesterol endogen. Yang jadi pada dasarnya kolesterol endogen ini bersirkulasi, jadi sudah dari endogen itu bersirkulasi dengan apa yang disebut dengan fosfolipid, ya, atau dengan lipoprotein. Nah, ini dibentuknya itu semua di dalam hati. Sedangkan di sel-sel tubuh sendiri yang lain juga bisa selain di hati, tetapi persentasenya hanya sedikit. Nah, jadi setelah
metabolisme dipecah menjadi yang sederhana sehingga mudah diserap. Nah itu setelah diserap, kira-kira 95% lemak tersebut ada dalam bentuk lipoprotein yang di situ terdiri dari kolesterol sendiri, trigliserida, dan protein. Jadi tadi balik-balik lagi semua jadi satu, membentuk menjadi bergabung dengan lipoprotein. Jadi di sini unsur-unsur lipoprotein itu bisa seperti tadi yang sudah disebutkan, bisa mengandung kolesterol, fosfolipid, trigliserida, dan lipoprotein lipid lainnya. Ya, jenis-jenisnya itu bisa VLDL, bisa HDL, bisa juga LDL, HDL, VDLDL, ya. Nah, lalu bagaimana di situ? Ya, dokter, lalu jadi bagaimana? untuk pemeriksaan nih kan biasanya kalau pasien sering diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan profil lipid gitu ya dok ya. Nah jadi untuk sebetulnya profil lipid itu terdiri dari apa aja nih dok? Ya, terdiri dari di sini trigliserida, kolesterol, dan biasanya di situ HDL, LDL. Nah, sebetulnya ada lagi yang lebih complicated lagi, yang lebih sederhana, lebih kecil, APO. Tapi itu karena kecil dan yang kita sering utamakan untuk pemeriksaan itu. Jadi trigliserida, kolesterol, HDL, LDL. Biasanya segitu, ya. Jadi kenapa? Karena memang itu kan udah tahu disebutkan tadi itu sama-sama satu via kimia, nanti sama-sama di metabolisme, terus begitu itu sama-sama dengan ikatannya. Makanya satu paket itu ya sederhana kita terdiri dari itu, dari kolesterol, HDL, LDL, gitu. Ya, gitu. Ya. Persentasenya. Jadi, nah kalau untuk alasannya gitu ya dokter, kenapa sih kok profil lipid itu minimal yang dilakukan itu tadi ya kolesterol total, trigliserid, HDL, LDL seperti penjelasan dokter tadi, karena mereka itu komponen-komponen tersebut itu yang larut begitu ya dok ya. Nah dan juga senyawa-senyawa itu cukup berperan penting. Penyebabnya ya tentunya selain dari endogen juga ada dari eksogen gitu ya dokter. Iya. Dokter berikutnya kalau untuk nilai normal nih dok, nilai normal dari komponen-komponen profil lipid itu berapa nilainya dan juga kenapa nilai itu bisa dijadikan patokan untuk dikatakan normal? Dipersilakan dokter. Nah, jadi kita untuk menentukan itu nilai normal atau tidaknya, itu tergantung juga kita dari metode dan alat yang kita gunakan. Jadi walaupun itu bervariasi, itu tetap dalam range. Jadi kita tuh sudah ada penelitian ini itu, oh ini harusnya segini, ini segini, ini segitu, gitu ya. Lalu tadi apa tadi yang ditanya ya? Untuk nilai normalnya itu dok, untuk kayak trigliserid nilai normalnya berapa? Nah, biasanya tergantung dari lab yang itu ya, yang kita pakai. Misalnya di sini trigliserida itu ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 150. Ya. Kolesterol juga jangan lebih dari 200. HDL itu sekitar 50. LDL juga itu 100 biasanya yang kita pakai gitu. Jadi untuk nilai jadi untuk nilai normal seharusnya kolesterol total itu tidak lebih dari 200. Lalu juga kalau untuk LDL baiknya kurang dari 100.
untuk trigliserid kurang dari 150. Kalau HDL itu agak unik nih ya dok ya untuk HDL sendiri. Dia itu malah yang bagusnya 50 HDL 50 paling bagus ya gitu dok, ya. paling bagus. Karena susunya ada gradasinya itu, ada gradasinya. Tergantung kita mau menggunakan yang mana sistemnya itu gitu. Nah, cuman rata-rata segitu gitu loh yang kita pakai ya. Kayak di beberapa rumah sakit itu ada. Ini yang rendah segini, ini yang sedang segini, ini yang tinggi segini gitu. Cuman kita ambil katanya lah gitu ya. Ya. Gitu. Nah, untuk HDL ini sendiri dia tuh nilai bagusnya di bawah 50 atau di atas 50 atau bagaimana, dokter? HDL bagusnya yang tinggi. Yang tinggi. Di atas ya, dok ya. HDL iya. Ya. Ya, jadi sahabat Medika memang untuk nilai HDL ini, HDL merupakan kolesterol baik. Jadi nilainya dia malah bagusnya di atas 50. Nah, ini kan kalau LDL adalah kolesterol jahat, dia baiknya di bawah 100. Itu kalau seorang tidak dengan penyakit-penyakit tertentu lainnya ya, dok ya. Ya. Mungkin itu nanti juga bisa dijelaskan. Lainnya nanti lebih beda-beda lagi ya, dok ya, ketentuannya. Ya. Dokter, tanya lagi nih, dok. Untuk tadi ya, dok, yang proses lemak diproses di tubuh, ada dari endogen, eksogen. Nah, di sini kan 95% tuh darah itu dalam bentuk tadi ya, lipoprotein. Nah, jadi unsur-unsur dari lipoprotein itu apa aja nih, dok? Ya, namanya juga lipoprotein gitu ya. Jadi itu semacam protein yang dapat mengikat komponen-komponen lemak. Kenapa harus diikat? Karena dia tidak larut di dalam air lemak itu. Jadi mesti ada yang ngebawa. Yang ngebawanya itu adalah lipoprotein gitu. Ya. Jadi lipoprotein itu ya dia tuh mengandung tadi ya, dok ya, trigliserid, terus kolesterol, lalu juga fosfolipid begitu ya, dok ya? Iya. Ya. Kalau jenis-jenis dari lipoprotein itu apa aja, dok? Jenis-jenis lipoprotein itu banyak. Itu ada yang apa, tapi kira-kira semacam apa ya? Kayak semacam albumin gitulah. Pokoknya itu protein aja lah gitu. Ada apo, ada segala macam. Ya. Jadi untuk jenis-jenis lipoprotein itu ada bermacam-macam ya, dok ya? Kira-kira itu seperti ada VLDL, LDL, dan HDL itu sendiri ya, dok ya? Iya, dia ada suaranya. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Kira-kira jadi seperti VLDL, LDL, dan HDL, begitu ya, dok ya? Iya. Nah, dokter, ini mau tanya lagi tentang tadi kita ngobrolin lipid, lemak gitu ya, dok ya. Untuk kebanyakan orang tahu bahwa lemak ini ada di bawah kulit. Nah, cuman tapi kenapa kok keceknya ada di dalam darah? Jadi sebenarnya ini lemak ini disimpannya di mana gitu, dok? Boleh dijelaskan? Ya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, contohnya di sini trigliserida, ya, itu kan disimpannya di dalam sel-sel lemak. Nah, pada suatu keadaan, misalnya seringnya berolahraga atau gitu ya, kan perlu tenaga. Nah, itu dipecah trigliserida ini, itu dipecah, dikeluarkan ke dalam darah. Gitu. Ya. Demikian juga kolesterol terutama di sini
kalau misalnya tadi sakit-sakit tentu gitu ya, kita kan curiganya kalau gitu kolesterol. Nah itu kalau kelebihan itu kelebihan. Jadi si metabolisme ini udah kelewat kapasitasnya sehingga keluar kolesterolnya ada di dalam darah. Gitu. Nah jadi memang sahabat Medika tidak perlu heran kenapa lemak kan masuknya lewat saluran cerna. Kenapa bisa dinilainya di dalam darah? Karena prosesnya ya memang di tubuh yang nanti. Dokter, kalau untuk pemeriksaan profil lipid ini sendiri, dok, kan ada beberapa pemeriksaan laboratorium memerlukan puasa dulu sebelum diperiksa. Yeah. Nah, kalau untuk profil lipid ini sendiri perlu nggak, dok? Perlu, malah ini sangat perlu gitu. Jadi untuk kalau mau pemeriksaan ini harus puasa dulu paling tidak 10 sampai 12 jam. Kenapa harus puasa? Ya. Karena di sini pada pada suatu keadaan, misalnya di sini lemak darahnya tinggi atau ya profil lipid di sini terutama trigliseridanya. Nanti si yang namanya serum itu akan keruh berwarna kuning. Sehingga nanti pada pemeriksaan itu akan mengganggu alat itu untuk mendeteksi kadar lemaknya gitu loh ya. Jadi makanya di sini perlu sih harus puasa gitu ya untuk menghindarkan itu. Kecuali kalau misalnya tinggi sekali, misalnya trigliserida di atas 400. Nah, itu cara perhitungannya juga harus lain lagi nanti gitu. Jadi harus dengan catatan. Oleh karena itu perlu di sini pada hasil pemeriksaan puasa atau tidak itu perlu dicantumkan. Kalau tidak puasa, tidak puasa. Kita tulis ya. Baik. Itu sehingga kemungkinan hasilnya akan meningkat ya. Kalau nggak puasa ya, dok ya. Nah, iya. Jadi tidak akurat kalau tidak berpuasa, maksa mau cek lab. Kebanyakan orang habis makan apa, belum puasa, langsung cek lab. Gitu dok, langsung cek kolesterolnya. Yeah. Tahu-tahu dapetin obat nah, itu kurang tepat gitu ya dok ya. Iya, iya. Dokter, jadi itu dokter kita sapa dulu ya. Sahabat Medika di sini ada Teh Rahma, ada Teh Eka Rahayu. Di sini Teh Rahma bertanya nih dok, memang agak di luar materi, tapi memang berkaitan dengan nyeri badan. Nah, nih dok, apakah hipokalemi itu perlu terus dicek lab dan apakah bisa tidak hipokalemi itu? Dipersilakan dokter. Hipokalemi. Ya. Itu hipokalemi. Hipokalemi artinya keadaan di mana tubuh rendah kaliumnya. Kita tahu kalium itu perlu untuk transport ke dalam sel itu. Transport macam-macam ke dalam sel itu. Jadi untuk apa ya? Kalau kita bahasakan untuk metabolisme di dalam sel. Nah, gitu ya. Mungkin ini jadi perlu gitu karena kurang kan, jadi si elektrolit itu perlu keluar masuk ke dalam sel. Nah, kalau kurang ini ada lintasan nanti keluar masuk itu ada aliran listrik lah gitu. Nanti kalau kurang aliran listrik, contohnya di sini jadi menyimpang sedikit ya. Glukosa untuk masuk ke dalam sel itu perlu elektrolit ya, salah satunya gitu. Jadi kalau gitu di sini untuk masuknya glukosa ke dalam sel itu kurang kan, sehingga glukosanya lebih tinggi gitu. Nah ini salah satu agak menyimpang ya dikit gitu dari lemak gitu ya gitu pada
prinsipnya sih gitu ya. Cuman untuk kegiatan intraselur, kegiatan di dalam sel, elektrolit itu. Jadi untuk hipokalemi itu baiknya sih dilakukan ya dok ya. Kalau memang dia pernah didiagnosis hipokalemi, nah keluhan masih ada, baiknya sih dilakukan. Untuk kasus hipokalemi itu sendiri sebetulnya ya bisa sembuh ya dok ya, asal diperbaiki dengan optimal dengan arahan dokter. Tadi seperti dijelaskan oleh dokter Sylvia bahwa kenapa sih hipokalemi ini harus diperiksa, karena dia yang nanti berperan dalam menghasilkan listrik karena ada pertukaran ion di dalam sel ini. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kurang, tidak seimbang pertukaran ion ini, maka bisa terasa bisa kaku, kram, bahkan sampai kejang ya dok ya, untuk hipokalemi. Nah, jadi kalau ditanya perlu atau tidak untuk bisa, ya tentunya perlu. Baik dokter, kita ke materi pertanyaan berikutnya ya. Di sini kalau di medlab nih, bagaimana ya kita biar yakin bahwa pemeriksaan profil lipidnya itu memang akurat. Nah, dokter mungkin boleh jelaskan metode apa yang digunakan dan juga alat-alatnya secanggih apa sih dok di laboratorium medlab ini? Dipersilakan dokter. Iya. Mengenai proses pemeriksaannya sendiri ya. Jadi kita mulai dari persiapan dulu deh. Persiapan puasa, kemudian alat-alat sudah siap gitu ya. Kemudian di sini juga si sampel sampai jadi serum. Serum itu adalah darah kalau didiamkan kira-kira setengah jam nanti akan jadi serum. Nah itu cukup waktu lah gitu. Jangan misalnya kita ambil darah terus langsung diperiksa, enggak lah gitu ya. Nggak boleh karena nanti jadi hancur malahan sel-selnya gitu. Jadi nggak benar hasilnya, itu jadi persiapan. Kemudian di metode pemeriksaan juga, sebelumnya kita melakukan bahwa untuk meyakinkan kita di sini ada pemeriksaan quality control. Jadi nanti itu adalah untuk mengetahui apakah hasil kita tuh benar nggak, masuk nggak ke dalam kriteria itu. Nah, kemudian metodenya, kalau metode kita tidak lihat di MATLAB dulu ya. Jadi di sini ada metode yang manual. Jadi kita periksa satu persatu, misalnya kolesterol sendiri, trigliserida sendiri, LDL sendiri, itu sendiri-sendiri. Kemudian kalau kita sekarang di MedLab ini, kita sudah memakai alat, ya. Alatnya itu fotometri sifatnya gitu. Jadi si zat itu nanti si serum tinggal kita yang tek mau periksa apa, masuk run gitu. Nanti di situ ada sistem deteksinya, ada detektornya. Nah, sudah ada detektornya, baru nanti akan keluar hasil. Sekaligus keluarnya lain dengan yang manual gitu loh ya. Itu permasalahannya. Jadi yang misalnya di sini ada yang bertanya, oh tinggi ya kolesterol saya. Nah itu harus dilihat gitu ya. Pertama kita dari dietnya dulu. Kalau dari QC-nya bagus, mungkin dari dietnya gitu ya. Jadi sehingga kolesterolnya tinggi. Tapi kita QC-nya masuk gitu. Berarti benar kan gitu ya. Nah sekarang permasalahannya begini. Jadi seiring misalnya trignya tinggi, kolesterolnya tinggi, VLDL, HDL-nya HDL-nya memang tinggi, LDL-nya yang meningkat gitu ya. Nah, lain halnya di sini dengan kasus misalnya, kok kenapa kolesterolnya rendah ya, gitu loh. Kolesterolnya rendah, trignya tinggi, VLDL-nya tinggi. Nah itu
kita, jadi selain kita mengambil hasil dari alat, kita juga bisa menghitung kalau dengan alat itu sendiri-sendiri parameternya itu, atau kita mau konfirmasi dengan hasil yang ini, dengan hasil yang alat ini yang canggih ini, ya itu dikonfirmasinya atau dihitung dengan suatu rumus, namanya rumus Friedel-Wald, yaitu di sini rumusnya adalah kolesterol trigliserida biasanya dibagi 5 untuk mengestimasi atau memperkirakan VLDL, ya. Nah, tapi syaratnya bagaimana? Ini gini aja ya. Terus aja. Suara. Dokter sudah terdengar suara Dani? Kedengeran. Ya. Dokter, kita sapa dulu sahabat Medika yang sedang bergabung ya dok ya, yang sudah bergabung sebelum kita melanjutkan mengenai kolesterol tadi. Ini ada pertanyaan lanjutan nih dok, berkaitan dengan yang hipokalemi tadi dari Kakak Rahma Fauzia. Nah, di sini tadi dia sudah terdiagnosis hipokalemi itu 1 tahun dok, dan masih ya ada selalu keluhannya sakit badan sampai lemas. Nah, di sini sudah cek lab masih di 3,2 terakhir, dan belum pernah dari rangkaian pemeriksaan lab itu belum pernah di atas 3,5. Nah, apa nih penyebabnya dan juga pengaruh nggak sih dok dari makanan? Itu pertanyaan pertama dok. Nanti dokter jawab satu-satu. Tapi sekalian kita sapa lagi nih dok, ada Kakak Diana Tan 17. Nah, di sini bertanya juga dok, berkenaan kekentalan darah. Kalau ada keluhan kekentalan darah ini sebetulnya apa yang harus dilakukan pemeriksaannya dan harus ke dokter mana dulu? Mangga dokter, silakan menjawab. Ya tadi mengenai yang hipokalemi ya. Nah itu pertama kalau dari segi pemeriksaan QC insya Allah di sini kita ada quality controlnya, itu masuk ya. Kemudian penyebab yang lainnya mungkin juga dari diet ya gitu. Tapi kita juga jangan lupa gitu, harus periksa juga di sini fungsi ginjalnya bagaimana ya gitu, check up kalau menurut saya ya gitu. Nah kemudian ya dok, boleh dilanjutkan ya, dok? Ya, yang berikutnya ya, pertanyaan yang berikutnya mengenai kekentalan darah. Kekentalan darah itu, ya kita istilahnya kekentalan darah, kental darahnya gitu ya biasanya. Nah itu kalau diperiksanya itu dengan tromboelastografi biasanya. Dan itu hanya ada di RSAS untuk pemeriksaan. Itu. Nah, kalau hanya ada di sini di RSAS ya. Hanya di RSAS. Baik, dari Dokter Sylvia untuk Kakak Rahma yang tadi menanyakan tentang hipokalemi, arahan dari Dokter Sylvia memang sebaiknya melakukan pemeriksaan fungsi ginjal begitu ya dok ya? Ya. Nah, boleh Kak Rahma dilakukan pemeriksaan fungsi ginjalnya. Dan untuk pertanyaan dari Kakak Dianatan 17, kekentalan darah memang ada metode pemeriksaannya yang untuk saat ini baru ada di RSAS. Tapi kalau awal sebelum ke RSAS, mungkin arahan dari dokter bisa ke dokter spesialis mana dulu nih dok? Penyakit dalam mungkin ya dok ya? Ya, ke spesialis penyakit dalam itu sebaiknya ke hematolog. Ke hematolog ya. Ya.
Jadi kakak boleh ke polihematologi atau spesialis penyakit dalam dengan subspesialis hematologi. Gitu ya Kak Diana ya. Nah untuk saat ini untuk di medlab yang kira-kira mau cek berkaitan kekentalan darah dok, selain yang tadi di RSIS, kalau yang di medlab ada nggak nih dok? Pertanyaan dari Kak Diana. Oh, yang kekentalan darah itu? Iya dok. Di kita sih paling yang sederhana bisa dengan laju endap darah atau hematokrit bisa. Ya. Ya. Kalau untuk di medlab, Kak Diana saat ini bisa sih Kak dilakukan. Ya. Ya, bisa dilakukan pemeriksaan nanti hematokrit dan juga laju endap darah ya Kak Diana ya. Angga boleh dicoba itu dulu, dikonsulkan lagi nanti dengan dokter penyakit dalamnya. Ya. Baik dokter, kita lanjut tadi dok yang tentang rumus Friedewald. Nah untuk itu bagaimana nih dok lanjutnya? Kan kadang ada jadi hasil pemeriksaannya itu bisa aja lebih rendah gitu ya dok ya. Nah apa aja tuh penyebab-penyebab dari hasil pemeriksaan itu bisa lebih rendah daripada jumlah dari HDL ditambah LDL bagi 5. Dipersilakan dokter. Ya, bagi 5 gitu ya. Jadi di sini kemungkinannya sehingga kolesterol total itu rendah dari jumlah HDL, harusnya kan kalau komponen itu kan kolesterolnya jadi seimbang sama ya. Tapi ini kok rendah, bisa aja ada kejadian begitu. Jadi kemungkinan di sini pertama kemungkinan salah pengukuran, ya, salah teknis, gitu. Tapi insya Allah kalau di medlab enggak, ya. Kemudian kedua itu ada variasi variasi perhitungan trigliserida. Jadi di sini kalau trigliseridanya sangat rendah atau sangat tinggi, maka rumus ini tidak sesuai untuk penghitungan kolesterolnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada faktor metabolisme. Variasi metabolisme di sini pada beberapa keadaan atau kondisi tertentu metabolisme dalam tubuh itu bisa mempengaruhi distribusi lemak darah, sehingga walaupun di sini secara teori kolesterol harus sesuai dengan penjumlahan HDL dan LDL dan gliserida, maka faktor biologis ini yang menyebabkan perbedaan. Ada orang-orang tertentu di sini misalnya memang kelainan genetik apa gitu ya, kolesterolemia atau gangguan metabolis secara memang dari sononya gitu ya. Kemudian pengaruh obat-obatan apa atau suplemen yang di sini bisa mempengaruhi kolesterol darah, baik dengan menurunkan HDL atau trigliserida secara proporsional yang menyebabkan perbedaan di dalam perhitungan. Nah, jadi di sini kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa syarat-syarat utama untuk melakukan berdasarkan rumus Friedewald atau manual itu, pertama harus puasa ya, 10 sampai 12 jam. Kedua, kadar trigliserida itu mesti di bawah 400 mg. Tapi tidak boleh terlalu rendah juga ya. Kemudian tidak ada gangguan metabolisme. Ya tadi sudah saya sebutkan, misalnya gangguan kolesterol. Nah ya, memang kolesterolnya suka tinggi aja gitu ya. Gitu. Kemudian harus ada, kalau ini manual satu-satu gitu, ada data kolesterolnya, trigliserida, ada data kolesterol total, ada HDL, ada trig, harus ada tersedia. Jadi satu-satu baru kita hitung ya.
tidak menggunakan obat atau suplemen yang mempengaruhi profil lipid itu, gitu. Jadi kalau semua syarat ini terpenuhi, perhitungan untuk profil lipid ini bisa dilakukan atau dengan rumus Friedewald itu bisa dilakukan dengan akurat itu. Ya, jadi ingat itu ada obat-obatan yang tertutup. Atau puasa tidak cukup lama juga yang misalnya cuma 6 jam gitu ya. Itu apa atau lebih gitu ya. Tidak cukup dari puasa, obat-obatan dan suplemen. Ya. Suplemen ya dok. Itu jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi nilai kolesterol sehingga dia didapatkan nilai yang tidak akurat. Maka sahabat Medika kalau lagi periksa ke medlab dan para analis atau teteh-teteh cantik yang menerima nih menyanyikan betul nih Pak puasanya sudah 10 jam sampai 12 jam ya memang karena itu ketentuannya agar mendapatkan hasil yang akurat. Dokter, ini ada pertanyaan lanjutan dari Kakak Dianatan nih dokter. Untuk pemeriksaan tadi ya dok ya, secara hasil apakah akan tetap sama? Dan kalau misalkan tidak sama atau berbeda, itu perbedaannya di mana? Pemeriksaan yang tadi mungkin dok, yang di RSHS dan ada di medlab. Dipersilakan dokter. Oh iya, metode pemeriksaannya pun itu berbeda. Ya, kalau ini sangat sederhana. Jadi semacam screening lah gitu ya. Ini semacam screening. Oh, ini ada kekentalan darah gitu kesimpulan. Tetapi kalau yang di RSHS itu lebih detail hasilnya itu. Jadi ada pola tertentu, nanti ada gambarannya dikasih grafiknya. Ini grafik untuk ini grafiknya gitu. Ada grafiknya gitu, ada pola tertentu. Kalau polanya begini artinya hipokoagulasi. Kalau gini hiperkoagulasi. Dengan catatan di sini, catatannya ini saya ingatkan juga. Kalau seseorang yang mengkonsumsi obat-obatan apa yang disebut pengencer darah gitu ya, hati-hati itu sebetulnya harus rutin pemeriksaan, paling tidak ini 6 bulan sekali udah harus periksa TEG itu ya. Jadi situ ketahuan oh ini misalnya kalau sudah banyak obat pengencer, oh ini ada hipokoagulasi, mungkin nanti kita konsul ke dokter yang menanganinya, ini ada obatnya mungkin bisa dikurangi gitu selama berapa lama. Nanti kalau udah bagus lagi, ya biasa lagi gitu. Kita kan takutnya juga nanti ada pendarahan malah. Gitu. Jadi catatan itu, mumpung saya ingat jadi untuk TEG itu kegunaannya gitu ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan di medlab itu memang sebatas mengetahui ini ada kekentalan darah atau tidak begitu ya dok ya. Tapi kalau ini sih hanya kayak screening, oh ini kekentalan, tapi kenapanya gitu loh, kenapanya itu harus cari. Ini sih cuman superficial aja gitu, kayak screening aja gitu loh. Tapi hematokritnya ya, kalau misalkan dapatkan hasilnya ada kemungkinan kekentalan darah, kita perlu evaluasi lagi apa penyebabnya. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan yang lainnya, dokter ya. Ya, terutama yang itu ya, terutama yang saya kasih catatan itu yang mendapatkan obat pengencer darah. Nah, ini kalau yang sederhananya sih, di sini kan cuman hematokrit itu adalah kayak demam berdarah. Biasanya itu contohnya nih ya, pada demam berdarah itu akan ada kebocoran dari plasma. Artinya di dalam pembuluh darah segar itu ada kekentalan kan, itu contoh sederhananya. Ya, jadi keluar dari pembuluh darah.
Ya. Baik, dokter. Nah, dokter, ini semoga kakak Diana pertanyaan-pertanyaannya tadi terjawab ya. Memang kalau ingin lebih detail lagi, pertanyaan-pertanyaannya boleh disampaikan di kolom chat atau message ke Instagram Medlab atau Instagram Medika Antapani untuk nanti kami bantu sampaikan ke dokter Sylvia dan kakak akan mendapatkan jawaban lainnya. Nah, dokter, untuk di Medlab sendiri pemeriksaan laboratorium atau berkaitan dengan profil lipid, profil lemak, nah, itu ada ya layanannya di Medika Antapani Medlab. Di laboratorium Medlab ada pemeriksaannya. Dan kalau sahabat Medika mau ini dulu dok, daftar atau lewat WA. Nah, kita ada kontaknya nih dok. Atau bisa juga cek di IG, nanti di situ ada linknya. Bisa langsung daftar di situ. Tapi kalau mau chat dulu lewat WA juga bisa nih dok. Dan sahabat Medika, untuk nomornya ada di 08 11 240 5-nya 3 kali 4 ya. 08 11 240 5-nya 3 kali 4. Nah, di situ nanti sahabat Medika boleh tanya nih, buka nggak labnya, atau mau tanya kak ada pemeriksaan ini nggak. Nah, boleh tanya-tanya dulu daripada bolak-balik kan ya dok ya. Boleh Ya. tanya lewat WA, dan mau tanya-tanya harganya juga boleh. Ya. Insya Allah untuk hasil sih akurat seperti yang tadi dokter dia sampaikan melalui tahapan tes. Ya, nggak ada suara sekarang. Boleh disampaikan dokter. Nggak ada suara. Ya, udah. Take home message-nya dokter. Ya. Pesan-pesan. Jadi pesannya di sini untuk pemeriksaan profil lipid ini persiapannya jangan lupa puasa. Itu penting. Dan di sini hindarkan dahulu penggunaan obat-obatan, suplemen, biasanya suplemen. Kalau obat-obatan di sini biasanya ya sementara sih ya diberitakan dulu lah 3 harian segitu. Ya, jadi yang penting puasa dulu. Dokter, puasa ya, puasa dan obat-obatan. Dokter, ini boleh nih dok ya, satu lagi aja dok. Soalnya ini sepertinya kakak Dianatan masih ada yang ingin ditanyakan. Tanya ini dok, kalau kekentalan darah itu apakah bisa menyebabkan pergerakan saraf muka seperti Bell's palsy? Mangga dokter, dipersilakan. Seperti apa? Bell's palsy? Ya. Ya. Kalau itu bukan karena kalau Bell's palsy itu berkaitan dengan syaraf ya, saya kira. Ya. Gitu, jadi Bell's palsy berkaitan dengan saraf dan virus begitu ya dok ya, bukan karena kekentalan darah. Iya. Jadi virus yang menyerang syaraf gitu. Kaitannya dengan itu, bukan kekentalan darah. Semoga terjawab ya Kak Diana. Dan kita harapkan sahabat Medika tentunya dalam keadaan yang sakit, kita semua walaupun di Bandung gerah tapi tiba-tiba hujan, tetap jaga kesehatannya. Tapi kalau kita bilang pemeriksaan laboratorium,
tidak menunggu ada keluhan ya dokter ya. Baiknya sebelum sakit sudah rajin melakukan pemeriksaan laboratorium. Apalagi kalau untuk Iya. pemeriksaan kolesterol. Dokter kalau nggak ada Ya. keluhan nih dok, pemeriksaan profil lipid baiknya tiap berapa kali sih dok? Profil lipid sekalian check up 6 bulan sekali aja, sekalian gula segala macam 6 bulan sekali. Nah, ini sahabat Medika ya, dari dokter Sylvia sudah kasih bocoran. Kalau mau sehat jangka panjang, lakukan screening secara rutin tiap 6 bulan sekali. Medical check up semua ya dok ya. Gula, Iya, juga kolesterol. silahkan. Iya. Sahabat Medika, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak Dokter Sylvia sudah memberikan banyak ilmu dan pencerahan-pencerahan untuk kami semua. Semoga Dokter Sylvia sehat terus, tambah cantik, tambah baik ya dokter ya. Dengan ilmu-ilmunya yang telah disampaikan dan juga selalu diberkahi dengan segala kebaikan. Mohon maaf, Doa yang sahabat untuk sahabat Medika semua, Amin. Dokter Dani juga. Amin. Amin. Sahabat Medika, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sampai berjumpa lagi di program Tanda minggu depan. Dan juga ini dokter, sahabat-sahabat yang tadi bertanya pada mengucapkan terima kasih juga dok. Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah paham, mengerti ya. Insya Allah kapan lagi kita bertemu. Sama-sama. Ya. Nanti kapan lagi kita buat waktu lagi ya dengan dokter Sylvia berbincang-bincang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dokter. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dadah. Ya. Audio Jungle.